Kita melanjutkan kajian terkait dengan Syama'il Al-Muhammadiyah, bagaimana Rasulullah SAW itu dalam semua aspeknya. Masih melanjutkan bab yang lalu, yaitu bab Maja'a fi khalqi Rasulillah SAW, bab yang terkait dengan bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Sufyan ibnu Waqi menceritakan kepada kami, Sufyan ibnu Waqi qala, beliau berkata, haddatsana Jumai' ibnu Umar ibn Abdurrahman al-Ijli, menceritakan kepada kami Jumai' ibnu Umar ibn Abdurrahman al-Ijli imla'an alina, jadi menceritakannya itu dengan mendiktekan kepada kita min kitabihi, dari tulisannya Jumai'. Qala, berkata Jumai' ibnu Umar, akhbaroni rajulun min Bani Tamim, memberitahukan kepada saya seorang laki-laki dari kaum Bani Tamim, min waladi Abi Halah, dia itu termasuk anaknya Abu Halah, suaminya Khadijah. Jadi Khadijah Ummul Mukminin itu sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau sudah menikah sebanyak 2 kali. Suami yang pertama beliau nikahi atau beliau menikah dengan Abu Halah ini itu ketika berusia 15 tahun. Jadi Abu Halah itu namanya Malak. Jadi Abu Halah itu nama kunyahnya. Orang Arab itu biasa memberi nama seseorang itu dengan nama putranya. Nah, jadi Abu Halah bapaknya Halah. Kalau kita anak biasanya anak ini itu. Tapi kalau bapaknya ini itu biasanya yang ngomong begitu istrinya. Kalau orang-orang biasanya malah anaknya. Jadi Abu Halah itu ketika menikah dengan Khadijah punya 2 putra. Yang pertama namanya Halah, yang kedua namanya Hindun. Nah, ketika masih kecil wafat Abu Halah itu. Jadi meninggalkan 2 orang putra. Setelah itu menikah dengan Atik, jadi suami yang kedua Khadijah. Tapi ada yang mengatakan Atik itu akhirnya meninggal, riwayat yang lain bercerai. Nah, Abu Halah itu orang yang sangat kaya sekali. Jadi Malak itu saudagar kaya. Ketika meninggal, ya tentu Khadijah itu punya warisan yang banyak gitu, masih muda, terus hartanya banyak, cantik, pasti jadi rebutan para sahabat orang-orang Arab ketika itu. Nggih. Sama nggih, sekarang juga begitu nggih. Kalau ada janda masih muda gitu, hartanya banyak, wah, insya Allah bapak-bapak di Gria Santai juga coba daftar lah gitu. Ketika menikah dengan suami yang kedua, ada yang mengatakan beliau meninggal, ada yang bercerai, ada yang mengatakan beliau punya putri 1, ada yang tidak. Nah, setelah itu baru menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 40 tahun. Jadi ya relatif jauh antara Rasulullah dengan Khadijah. Yukna Aba Abdullah. Jadi anaknya Abu Halah itu diberi kunyah Abu Abdullah. Jadi Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. An ibni li Abi Halah, dari seorang putra dari Abu Halah. Jadi Abu Halah itu putranya istrinya banyak, salah satunya Khadijah. Anil Hasan ibni Ali, dari Hasan bin Ali. Hasan bin Ali adalah tentu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qala bertanya Hasan bin Ali, sa'altu kholi, saya bertanya kepada paman saya dari ibu. Jadi Hasan punya ayah namanya Ali, punya putri namanya Fatimah Az-Zahra. Nah, Fatimah itu punya saudara tiri namanya Hindun ibnu Abi Halah, dari putra dari ayah. Jadi satu bapak, satu ibu, beda ayah. Pertanyaannya, kenapa kok Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah, bertanya kepada Hindun? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa pertanyaan dari Hasan? Wa kana wasofan, Hindun bin Abi Halah ini orang yang punya wasofan, pintar mensifati orang. Jadi kalau memberikan gambaran orang itu jelas. An khilyatin Nabi, Hasan bin Ali itu bertanya tentang bagaimana keindahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cucunya kok nanya ke orang gitu, gimana kakek saya? Ya, Hasan itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Hasan baru berusia 8 tahun. Jadi kalau sekarang kurang lebih kelas 2 atau kelas 3 SD. Jadi masih kecil. Jadi ketika ditinggal Rasulullah masih umur segitu. Sehingga mungkin bayangan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum terekam dalam benak beliau secara sempurna. Maka minta kepada pamandanya Hindun itu, Rasulullah kayak gimana ya gitu. Kenapa? Wa ana astahi ayyasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Supaya gambarannya yang disampaikan oleh Hindun ibnu Abi Halah itu bisa dijadikan pegangan oleh Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali ini termasuk salah satu cucu kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hasan itu punya adik namanya Husain. Jadi Hasan, Husain itu artinya Hasan kecil. Itu namanya sighatas syir. Jadi itu biasa kalau begitu. Nah, di Indonesia nggak punya itu gaya bahasa. Misalnya Joko, kalau Joko punya anak Joki. Jukai itu kalau orang Arab begitu. Jadi Jukai itu Joko kecil gitu. Kalau di Inggris misalnya junior bawahnya. Yang menarik Upin Ipin itu ya Ipin itu kakaknya, Upain itu adiknya, gitu ya. Yang biasa nonton Upin Ipin itu bentuk tasghir namanya, Hasan. Nah, Hasan itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didoakan menjadi penyatu umat Muslim. Jadi doa itu terkabul karena ketika ada peperangan, Hasan itu menjadi khalifah dan beliau mau meletakkan jabatannya sebagai khalifah agar dua orang yang bertikai Muawiyah itu damai, sehingga waktu itu dikenal sebagai Amul Ittihad. Jadi Amul Jamaah, tahun persatuan. Wafatnya muda Hasan itu, usia kurang lebih 41 tahun. Nah, Hasan ini punya kemiripan wajah dengan Rasulullah dari dada ke atas. Jadi kalau wajah itu Hasan itu mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dari dada ke bawah, perawakan tubuhnya itu adiknya Husain yang punya lebih kemiripan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keturunan habaib ini ada yang Al-Hasani, ada yang Al-Husaini. Jadi kalau Al-Hasani itu berarti runtutan nenek moyangnya ke Sayyidina Hasan. Kalau Al-Husaini itu berarti ke Husain. Banyak mana istrinya Hasan dan Husain? Banyak Hasan. Karena Hasan itu memang ganteng gitu kan.
Jadi wanita yang lihat Hasan itu pasti ingin dinikahi. Maka istrinya banyak. Faqala, maka berkata Hindun bin Abi Halak, karena diminta untuk mensifati Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhaman. Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang besar dan memiliki kewibawaan. Jadi fahman mufakhaman. Ia tala'lu wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badar. Wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajah yang ceria, yang bersinar seperti sinarnya rembulan di malam purnama. Ini merupakan bagian dari sunnah Rasulullah, bisyasyatul wajhi, wajah yang berseri-seri, berseri-seri. Jadi nggak boleh orang muslim itu punya wajah yang merengut atau yang murung. Rasulullah itu kalau ngelihat wajahnya kaum muslimin sahabatnya seperti itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi wajah itu harus berseri-seri meskipun tanggal tua. Meskipun tanggal tua. Kesalahan pengemis saat ini adalah memasang wajah melas. Itu nggak boleh oleh Rasulullah. Jadi orang yang memasang wajah melas meminta-minta kepada kaum muslimin, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan nanti di hari akhir wajahnya akan dirubah menjadi wajahnya anjing yang melet-melet. Ini harus ada pelatihan pengemis syar'i ini. Yang ngemis tapi jangan melas-melas begitu. Jadi ya mengemis sendiri udah nggak boleh, masang wajah melas tidak boleh. Maka senyumnya kita, tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Kalau kita bisa senyum di hadapan orang, maka itu menjadi bagian dari sedekah kita kepada orang lain. Jangan sampai kemurungan kita menular kepada hatinya orang lain sehingga orang melihat kita itu malah ikut susah. Itu nggak boleh. Kan ada orang itu kalau melihat wajah orang lain tuh jadi kok melas begini wajahnya, nggak boleh. Wajahnya wajah melas tidak boleh meskipun lagi nyala butuh suara banyak, harus punya wajah yang berseri-seri. Termasuk wajah yang marah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Apa sih al kadhiminal ghaidha itu? Orang yang bisa menyimpan rasa amarahnya sehingga orang lain tidak tahu kalau dia itu sedang marah. Itu namanya al-kadhiminal ghaidha. Orang bisa menyimpan rasa marah. Nah, kadang-kadang kita ini nggak gampang dan nggak pinter menyimpan rasa marah. Jalan itu perumahan ngerti kalau dia lagi ngamuk. Hati-hati, lagi ngamuk itu orang itu. Dari mana taunya? Wajahnya sudah kelihatan. Nah, Rasulullah tidak. Ya tala'lu wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badri. Atwalu minal marbu, lebih tinggi dari orang biasa rata-rata. Wa aqsaru minal musadzabi, dan lebih pendek dari orang yang paling tinggi. Azimul hammati, tengkoraknya Rasulullah itu tulang kepalanya besar, jadi nggak kecil. Rajulus sa'ri, rambutnya ikal. Inin farqat aqiqatuhu farraqaha. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan, rambut beliau itu dipisah menjadi dua. Jadi dipiak jadi dua, belah tengah. Wa illa, dan jika tidak, fala yujawizu sa'ruhu syahmata udhunaihi. Kalau tidak di belah tengah, maka disisir ke belakang, rambutnya panjangnya tidak melebihi dari telinganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza waffarahu. Nah, kalau sekarang
model rambut seperti itu sudah nggak ada gitu kan. Karena model rambut macam-macam. Dulu waktu saya kecil rambut kuncung masih banyak ya. Anak kecil tuh rambutnya rambut kuncung, jadi rambutnya depannya ada, belakangnya nggak ada. Itu ngetren zaman dulu itu. Kalau sekarang nggak ada anak kecil model rambut gitu. Kalau ada mungkin ya diliatin orang saat gaya santai, ini anak isopo gitu. Tapi waktu kecil kan biasa model rambut. Nah Rasulullah model rambutnya seperti azharul laun, kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersinar, artinya cerah, putih kemerah-merahan. Wasiul jabini, dahinya Rasulullah itu luas, jadi lebar dahinya. Ajazzul hawajibi sawabigu fi ghairi qarnin. Alis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memanjang. Alisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawabik fi ghairi qarnin, tebal tapi nggak nyambung. Kan ada orang tuh alisnya tebal identik dengan agak nyambung dengan bulu-bulu tipis di tengah antara ini, di tengah hidung ini. Rasulullah tidak. Jadi tebal tapi dipisah. Ada pisah yang jelas sekali, tidak ada bulu-bulu di antara dua alisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di antara dua alisnya beliau itu ada urat yang akan memerah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam kondisi sangat marah sekali. Jadi Rasulullah itu kalau marah nggak terlihat. Terlihat sekali kalau sedang marah itu ketika urat beliau itu kelihatan memerah di tengah ini. Aqnal irnaini lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyamma. Rasulullah itu punya hidung yang mancung di ujungnya. Kalau orang tidak memperhatikan dengan teliti, seolah-olah ujung hidung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat panjang sekali. Tetapi memang di ujung hidung beliau itu ada semacam lebih bersinar, karena saking mancungnya sehingga ujungnya itu terlihat ada cahayanya. Lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'amalhu asyamma. Kasal lihyati, jenggotnya tebal. Sahlul khuddaini, pipinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mulus sekali, jadi halus. Mungkin kanjeng Nabi itu nggak pernah jerawatan ketika masa mudanya, jadi halus itu pipinya. Sahlul khuddaini, doliul fami, mulut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebar. Muflajul asnani, gigi Rasulullah itu tidak rapat tetapi ada renggang-renggangnya. Dakikul masrubati, beliau memiliki bulu dada yang halus. Ka'anna unuqahu jidudumyatin fi safail fiddah. Leher baginda Nabi itu seperti lehernya kendi yang terbuat dari perak, jadi memanjang. Kan ada orang nggak ada lehernya, kan ada ya. Mike Tyson itu kayaknya nggak ada lehernya tuh. Nah Rasulullah itu lehernya panjang, jenjang lehernya. Mu'tadilul khalqi, jadi perawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat proporsional. Badinun mutamasikun, badan Rasulullah itu kekar, berisi. Badin mutamasikun. Sawaul badni was sodri. Nah ini bapak-bapak ini, perutnya Rasulullah dan dadanya itu rata. Nah ini kita ini udah kalau moto udah agak ngambil nafas itu perutnya agak ditarik. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sawaul badni was sodri, perutnya Rasulullah dan dadanya itu rata. Kenapa? Karena Rasulullah itu makannya sedikit.
sering puasa. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, Rasulullah puasanya, bayangkan di usia-usia seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajin sekali berpuasa, dan Rasulullah sangat kuat lapar. Jadi ketika peristiwa perang Khandaq, di mana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggali parit yang lebarnya kurang lebih 60 hasta. 60 hasta itu segini, 60. Jadi mungkin sini sampai ujung sana gitu. Lalu yang dalamnya itu tidak bisa dipakai oleh kuda untuk naik. Itu keliling kota Madinah dalam kondisi lapar. Para sahabat menggali parit, Rasulullah ikut menggali parit juga. Nah, para sahabat, Rasulullah kalau nunduk kok ada kretek-kreteknya, kenapa itu? Ya ternyata beliau melilitkan batu di perut beliau untuk bisa menahan lapar. Itu baginda Rasul. Nah, pada satu peristiwa parit itu sudah tergali semuanya. Ada batu yang nggak bisa dipalu, nggak bisa dipecah. Satupun sahabat nggak ada yang mampu. Sehingga mereka itu bingung, ini gimana ini? Ini akan menjadi tempat yang sangat mudah bagi musuh untuk nyebrang ke kota Madinah kalau batu ini nggak kita selesaikan. Siapa yang mampu itu? Besi manapun nggak ada yang kuat untuk bisa meluluh lantakkan batu tersebut. Tapi ini masyhur. Sahabat Salman Al-Farisi yang punya ide membuat parit itu berpikir mungkin Rasulullah bisa mecahin. Ini datang kepada Rasulullah, ya Rasul, semua parit sudah kita bisa gali, tapi ada batu yang kita nggak mampu untuk menggali. Mana? Akhirnya Rasulullah datang ke batu tersebut. Mana besinya? Oleh Rasulullah, Bismillah, Allahu Akbar, dipalu itu jebol itu. Kata Rasulullah, nih lihat lubang batu ini. Itu kerajaan Paris itu, sudah terlihat di lubang ini. Kata Rasulullah. 3 kali Rasulullah baca takbir itu. Tuh putihnya kerajaan Persia sudah kelihatan di lubang ini. Kemerlapnya istananya Romawi sudah terlihat dari sini. Para sahabat bingung, ini benar tak Rasulullah gitu. Tetapi para sahabat percaya karena batu itu hancur di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kekuatannya, kekuatan apa kira-kira? Itu pemimpin. Syarat pemimpin itu bastotan fil ilmi wal jism, punya kekuatan dalam berpikir, kuat mikir. Tukang bangunan itu ngapunten, coba aja dengan suruh mikir yang berat itu nggak mampu dia. Kalau kerja kuat gitu, tapi kalau mikir nggak kuat. Suruh sekolah itu males itu. Kan ada orang yang tenaganya kuat, disuruh mikir itu nggak bisa gitu. Saya mendingan kerja aja lah gitu, ngangkat-ngangkat batu gitu. Ketimbang mikir, mumet dah saya gitu. Tapi kalau dosen kayak beliau ini mikirnya kuat itu. Tapi kalau disuruh kerja bakti ngangkat-ngangkat, wah nanti dulu lah, mendingan bayar orang aja lah, saya tak di rumah aja gitu. Nah Rasulullah dua-duanya sempurna, daya pikirnya bagus, kekuatan fisiknya bagus. Berapa kekuatan Rasulullah dibanding rata-rata manusia? Dalam hadis Sahih Bukhari, kekuatan Kanjeng Nabi itu fisiknya ya, itu sama dengan 30 orang. Sama dengan 30 orang. 30 orang Arab loh ya. Nah, kalau 30 orang Gria Santa ya mungkin jadi lebih gitu. Jadinya 60 gitu. Jadi Rasulullah kekuatannya sama dengan 30 orang. Nah Rasulullah itu istrinya paling banyak berapa? 9 dalam satu waktu. Kalau total istri Rasulullah kurang lebih 23. Jadi Rasulullah pernah menikah dengan 23 orang. Tapi satu waktu Rasulullah punya istri sama, hidup semuanya itu 9 orang.
Seharusnya dengan kekuatan 30 laki-laki, berapa istri Rasulullah? Jenengan ini sebagai laki-laki, ngapunten nggih, sebagai laki nggih. Itu sebenarnya kuat punya istri berapa? Ini nggak ngomong fakta dulu nih, ngomong maunya jenengan gitu loh. Kan 4 kan ya, maunya kan 4 kan. Taruhlah 2 lah, tapi kan takut sama yang takut takut ngomong. Soalnya datang juga istrinya, awas kan kedengeran suaranya. Tadi suaramu ya. Iya, seharusnya Rasulullah tuh punya lebih dari 130. Kalau 2 60, 4. Tapi Rasulullah mampu memilih dan menahan hasratnya sedemikian rupa sehingga istrinya hanya 9. 9 itu pun yang betul-betul perawan itu hanya 1. Yang lainnya janda-janda. Yaitu badinun mutamasikun sawaul batni wasodri aridus sodri. Aridus sodri, dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bidang. Berarti Rasulullah memang ya secara fisik sudah ditempa dari beliau ketika kecil. Ketika beliau kecil, beliau menggembala kambing punya orang-orang Makkah dengan imbalan beberapa uang. Itu fisik. Maka saya juga agak khawatir anak-anak kita saat ini dengan aktivitas yang begitu-begitu saja, sibuk dengan gadgetnya, itu gimana nanti pertumbuhan fisiknya? Otot-ototnya itu seperti apa? Saya khawatir mereka hanya gerak ketika di sekolah jam olahraga. Di luar itu kemampuan ototnya tidak pernah dilatih dengan sedemikian rupa. Ini hati-hati ini. Jadi anak-anak kita ini yang sekarang umurnya di atas 40, apa aktivitas kita ketika masih kecil? Naik pohon? Masuk ya. Jalan-jalan ke Tegal, ngubur-ngubur kambing, ngubur-ngubur layangan. Nah, kan kelakuan kita waktu kecil. Sehingga fisik kita terbentuk saat ini. Itu aja udah agak-agak ya tua, sepuh, otot kita masanya berkurang. Padahal kita sudah latih dari kecil seperti itu. Nah, gimana anak-anak kita yang nggak pernah dilatih untuk otot-ototnya supaya kuat? Ini pelajaran bagi kita. Arisadnya ini wal batni mimma siwa dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di payudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan di perutnya Rasulullah yang tidak ada bulunya itu sangat halus sekali. Jadi bulunya itu hanya dari leher menuju ke perut bawah. As'arudz dzira'aini wal mankibaini wa 'ali sadri. Yang berbulu di Rasulullah itu hastanya, ininya, dua pundak Rasulullah dan dada yang atas, wa 'ali sadri. Tawiluz zandaini. Tulang hastanya Rasulullah itu panjang. Rahbur rohati. Tapak tangan Rasulullah itu lebar. Sasnul kaffaini wal qadamaini. Dua telapak tangan dan dua telapak kaki Rasulullah itu tebal-tebal. Sailul atrofi, ujung jari Rasulullah itu panjang, lentik kalau bahasa kita. Au qala sailul atrof khosmanil ahmaswaini. Kaki Rasulullah itu yang di cekungan itu, cekungannya sangat jelas sekali. Sehingga ketika beliau berjalan di pasir Arab ya, itu cekungan kaki Rasulullah tidak menyentuh tanah. Tidak menyentuh tanah. Jadi sangat cekung sekali. Masihul qadamaini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telapak kakinya itu halus, enggak pecah-pecah. Yanbu anhumal ma idza zala qali'an. Saking halusnya telapak kaki Rasulullah itu kalau kena air, airnya akan segera
hilang. Kalau kita kan kaki kita ini kadang-kadang ya wis pecah-pecah gitu kan, sobek-sobek, kering gitu, sehingga air itu ya ngecembeng di situ. Kalau kaki kita kena air, airnya kena kutu air gitu kan gitu. Idza zala zala qalian yahtu taqafyan. Rasulullah itu kalau berjalan melangkahnya sangat kuat sekali. Ya, wa yamshi haunan, kalau beliau berjalan dengan sangat tenang. Tapi dari misyati, langkah kaki Rasulullah itu sehasta-sehasta. Nih, jadi langkahnya agak panjang. Wa idza masya ka'annama yanhadu min sobab. Kalau beliau berjalan seakan-akan beliau turun dari ketinggian. Sudah kita bahas 1 bulan yang lalu. Wa idza iltafata jami'a. Kalau Rasulullah menoleh, maka beliau akan menoleh dengan seluruh badannya. Khafidut tarfi. Kalau berjalan beliau akan menundukkan pandangannya. Nadruhu ilal ardi atwalu min nadrihi ilas sama. Kalau beliau memandang ke bumi itu lebih lama ketimbang pandangan beliau ke langit. Maksudnya apa? Jarang Rasulullah itu menengadah pandangannya ke langit. Dalam banyak cerita ini menunjukkan ketawaduan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama di Jombang, masyhur ceritanya, namanya Kiai Adlan Ali, hafidhul Quran, hafal Al-Quran. Mungkin saya pernah cerita di sini, kalau beliau menyimak hafalan langsung menyimak lebih dari 1 orang, bisa 5 orang, bisa 7 orang dengan hafalan yang berbeda-beda. Ini Adlan ini. Jadi nyimak bacaan orang, setoran hafid itu lebih dari 1, bisa 5, bisa 7 orang disemak bacaannya. Bacaannya beda-beda. Kalau ada yang salah beliau akan tahu, salah yang ini salah gitu. Luar biasa kan? Itu kita bisa nggak kira-kira begitu nih? Itu salah satu keistimewaan Adlan Ali. Beliau tidak mau melihat ke langit. Karena apa? Tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Nah, luar biasa. Beliau itu kalau berdoa mustajab. Sangat mustajab sekali. Cerita ayah saya itu, kalau beliau ngajar fikih bab salat istisqa, bab salat minta hujan. Kalau beliau baca doa itu, meskipun sudah ngajar, akan turun hujan. Itu Adlan Ali. Saya oleh ayahanda saya itu diceritain banyak kisah-kisah orang-orang hebat. Ayah saya itu adik kakak dengan Yai Bedowi Muslim, ketua MUI Kota Malang. Beliau punya guru namanya Yai Masdul. Yai Masdul itu tidak bisa mendengar. Jadi kalau kita berbicara dengan Yai Masdul itu harus keras. Tapi anehnya beliau itu kalau mendengar orang membaca Al-Quran mengerti yang salah. Jadi kalau beliau nyimak hafalan, pendengaran beliau itu kembali sehingga ngerti salah. Tapi setelah itu nggak bisa dengar lagi. Itu luar biasa. Ya, seperti Kiai Basori itu kan suaranya kalau berbicara biasa nggak jelas ya. Tapi kalau beliau baca Al-Quran jelas lagi. Itu khafidut tarfi. Jullu nadharihi al-mulahadhah. Pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pandangan yang sangat memperhatikan sekali. Jadi tidak pernah beliau itu berada dalam pandangan-pandangan yang kosong. Yasuku ashabahu. Nah, ini yang menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang pemimpin, seorang nabi dan rasul.
Tapi kalau beliau berjalan, beliau itu mempersilahkan sahabatnya untuk berjalan di depan. Yasuku ashabahu. Beliau nggak mau mendahului sahabatnya. Sahabatnya suruh jalan, beliau berada mengiringi. Yasuku ashabahu. Nah, betapa banyak orang sekarang ini, pimpinan kita ini nggak boleh kalau dia jalan di depannya ada orang, ya, disteril. Rasulullah enggak. Yasuku ashabahu. Beliau yang mengiringi sahabat-sahabatnya. Ini merupakan gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ngemong umatnya, dan nggak bisa ditutup-tutupi dalam hal yang paling simpel. Kalau beliau berjalan, beliau lebih senang mengiringi sahabat-sahabatnya. Maka kanjeng Nabi itu nanti akan menunggu kita di depan pintu surga untuk mencari umatnya. Yasub wa yabda'u man laqiya bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahului orang lain untuk mengucapkan salam. Dan nggak bisa sahabat itu ingin mendahului Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah, ada Rasulullah, saya mengucapkan salam, mesti kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, kita ini kadang-kadang mengucap salam kayaknya susah gitu ya. Kalau kita sedang berjalan, maka yang lebih berhak untuk mengucapkan salam adalah yang berjalan. Kalau yang naik kendaraan, ya pokoknya yang mengucapkan salam itu harus orang yang lebih tinggi dalam hal apapun. Jangan nungguin diucapin salam, kita yang mengucapkan salam. Kalau orang besar sama anak kecil, yang mengucap salam duluan siapa? Yang besar. Assalamualaikum. Hadis selanjutnya. Haddatsana Abu Musa Muhammad ibnul Musanna kana yaqulu sami'tu Jabir ibn Samurah yaqul, saya mendengar Jabir bin Samurah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi itu doli al-fami, mulutnya beliau itu lebar, askalal aini, matanya beliau itu panjang, jadi lebar menyamping, ya. Mazhusal akibi, tumit Rasulullah itu kecil, ya. Dagingnya sedikit, tumit yang belakang itu. Nah, Rasulullah cekungannya terlihat sekali. Jadi mulutnya lebar, mata beliau itu panjang, ini melebar ke samping, nggak melotot bunder begitu, dan tumit beliau itu dagingnya sedikit. Nah, dalam riwayat yang lain, Jabir bin Samurah berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, dan beliau sedang memakai pakaian merah. Maka saya melihat Rasulullah dan melihat rembulan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih indah daripada rembulan di bulan purnama. Nah, ada hadis yang lain. Sa'ala rajulul al-Barra ibn Azib. Ada orang berkata kepada Barra bin Azib, apakah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mislas saif? Rasulullah itu wajahnya seperti pedang. Artinya beliau itu panjang wajahnya? La, tidak. Mislal qamar, wajah Rasulullah itu seperti rembulan, bulat tetapi agak lancip di dahunya. Hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam abyadha, itu putih, ka'annama sigha min fiddah. Saking putihnya Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu disepuh dengan perak, bukan manusia perak yang di perempatan jalan itu. Jadi Rasulullah itu putihnya itu seperti beliau itu disepuh dengan perak, putih agak kemerah-merahan. Rojila sa'ri, rambutnya ikal. Nah, ada suatu peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, uridu alaiyal anbiya, saya itu, kata Rasulullah, diperlihatkan para nabi-nabi. Fa idza Musa alaihissalam darbu minar rijal,
saya melihat Nabi Musa alaihissalam itu seperti laki-laki min rijali Sanu'ah, dari Bani Sanu'ah. Jadi perawakan Nabi Musa itu seperti laki-laki Bani Sanu'ah. Wa ra'aitu Isa bin Maryam, saya melihat Isa ibnu Maryam, jarak Rasulullah dengan Nabi Isa kurang lebih 600 tahun lebih. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah ibnu Mas'ud. Wajahnya Isa ibnu Maryam itu seperti wajahnya sahabat Urwah bin Mas'ud. Sahabat Urwah bin Mas'ud itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mati syahid karena beliau berdakwah kepada kaumnya, kaum Bani Saqif. Jadi Urwah bin Mas'ud itu dulunya orang kafir, sangat menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan tim negosiator untuk menolak Rasulullah pergi haji pertama kali pada tahun 6 Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah mimpi beliau itu sedang tawaf dan sa'i. Mimpi beliau itu disambut, diceritakan kepada sahabat dan sahabat senang. Umar itu senang sekali. Berarti kita haji ya Rasul? Iya, kita haji. Berangkatnya Rasulullah dengan 1.400 sahabat menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Ditolak sama orang-orang kafir Quraisy. Nah, utusan yang disuruh bernegosiasi dengan Rasulullah itu Urwah bin Mas'ud. Urwah itu ketika datang menemui Rasulullah langsung dipegang janggutnya Rasulullah. Itu orang Arab tuh. Nah, sahabat Rasulullah Mughirah itu marah. Urwah, lepasin tanganmu dari jenggot Rasul. Najis tangan kamu itu. Kata Urwah, Mughirah, kamu nggak inget apa? Kamu tuh masih punya hutang sama saya. Karena kamu pernah membunuh orang, saya yang membela kamu, katanya. Kamu sekarang sudah berani sama saya, lupa sama hutang budi saya. Kata Rasulullah, ya Urwah, dia sekarang sudah masuk Islam. Tapi terkait dengan hutangmu, saya tidak ikut campur. Itu urusan kamu dengan Mughirah. Artinya jangan sebut-sebut di sini. Nah, setelah perang Hunain, Urwah bin Mas'ud itu masuk Islam, mengejar Rasulullah dengan untanya. Ketemu Rasulullah, ya Rasul, saya masuk Islam. Ya sudah, alhamdulillah gitu. Tapi saya ingin balik ke kampung saya, ke suku saya, supaya suku-suku saya itu masuk Islam juga. Kata Rasulullah, jangan. Di sana itu banyak orang-orang kafir yang militan. Kamu kalau ke sana pasti mati kamu nanti. Enggak apa-apa ya Rasul, saya mau berdakwah di kampung saya. Setelah masuk Islam langsung pulang Urwah itu, dakwah di kampungnya. Apa yang terjadi? Beliau itu dalam satu kisah ketika sedang berdakwah dipanah dadanya. Dalam satu kisah yang lain ketika beliau sedang sholat, kakinya ditebas oleh orang, tapi beliau nggak terasa. Beliau tidak terasa, saking khusyuknya. Jadi kakinya ditebas pedang, beliau masih melanjutkan sholatnya. Kalau kita digigit nyamuk kayak wis gerak-gerak gitu. Wafatlah Urwah bin Mas'ud dalam keadaan dia tadi itu. Kaumnya Urwah nggak terima, ini siapa yang bunuh? Jadi orang kafir itu punya kekerabatan yang tinggi. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu selama pamandanya Abu Thalib hidup, tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang berani menyentuh Rasulullah. Kenapa? Meskipun pamannya itu tidak menerima dakwahnya Rasulullah, tapi beliau tidak akan menerima kalau ada orang menyakiti Rasulullah. Barang siapa menyakiti Muhammad, dia berhadapan sama saya. Ini urusannya kekerabatan. Itu orang Arab tuh. Maka orang-orang Arab, sahabat-sahabatnya Urwah itu, yang satu kabilah, itu nggak terima ketika Urwah itu dipanah, dalam satu cerita ditebas kakinya. Apa kata Urwah ketika para sahabatnya itu satu kabilah ingin balas dendam? Kata Urwah, jangan. Saya merelakan darah saya ini untuk menjadi tebusan bagi orang-orang yang melukai saya.
supaya mudah-mudahan mereka nanti masuk Islam. Nah, itu Urwah bin Mas'ud yang wajahnya seperti Nabi Isa alaihis salam. Wa ra'aitu Ibrahim, Rasulullah melihat wajah Ibrahim. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Nah, yang mirip Nabi Ibrahim ini ya sahabat kalian ini. Maksudnya siapa? Ya saya ini gitu. Jadi Rasulullah itu wajahnya seperti Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu istimewa teman-teman. Istimewa. Nabi yang dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. 25. 19 itu anaknya Nabi Ibrahim. Nggih. 19 itu keturunannya Nabi Ibrahim. Bayangin dari 25, 19 itu kan luar biasa. Jadi kita punya anak berapa? 4 gitu. Misalnya 5 gitu. Ya kita belum tahu tuh anak kita bisa jadi apa gitu kan. Misalnya kita bisa bangga, menteri di kabinet Jokowi ada berapa? Ada 35 lah. Nah, 20 itu saudara saya semua. Itu kan wah hebat kamu gitu kan. Nah, ini Nabi dan Rasul gitu. 25 19 itu masih anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam. Rasulullah itu melihat wajah Nabi malaikat Jibril ketika beliau sedang berubah wujud menjadi manusia. Aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah al-Kalabi. Malaikat Jibril itu kalau saya melihat wajahnya itu seperti sahabatnya yang namanya Dihyah al-Kalabi. Dihyah al-Kalabi itu adalah orang paling ganteng sekota Madinah. Rasulullah orang yang paling ganteng se-Mekah. Dihyah al-Kalabi ini wis ganteng-gantengnya orang, masyhur di tanah Arab sebagai orang yang paling ganteng. Orang paling ganteng di Indonesia sinten nggih? Wis nggak peduli kan kita, nggak ngurus itu. Ya karena gantengnya ganteng biasa gitu. Nah Dihyah al-Kalabi ini gantengnya ini masyhur. Dan beliau itu salah satunya itu menjadi menantunya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab punya putri namanya Durrah. Nah Durrah itu nikah sama Dihyah al-Kalabi. Ganteng. Rasulullah itu gambaran orang Mekah gantengnya. Dihyah al-Kalabi itu gantengnya orang Madinah. Malaikat Jibril kalau datang ke dunia, dia itu akan meniru wajahnya Dihyah al-Kalabi. Bukan wajahnya kita, wajah orang yang paling ganteng itu yang malaikat Jibril tiru wajahnya. Dan sahabat-sahabat Rasulullah, istri Rasulullah yang paling sering itu ketemu itu dengan malaikat Jibril itu namanya Ummu Salamah atau Aisyah. Aisyah itu Ummu Salamah itu pernah Rasul tadi jenengan ngobrol sama Dihyah gitu. Bukan, itu malaikat Jibril. Oh, berarti malaikat Jibril itu kalau sedang bertemu Rasulullah dalam wujud manusia, wajahnya akan menyerupai sahabat Dihyah al-Kalabi. Ganteng luar biasa. Masuk Islam ketika sebelum perang Badar. Tapi beliau nggak ikut perang Badar. Ketika masuk Islam beliau itu menangis. Ya Rasul, saya masuk Islam tapi dosa saya masih bisa diampuni apa enggak gitu. Apa sih dosa kamu Dihyah? Anak saya perempuan 70 itu saya bunuh semuanya. Karena saya nggak mau punya anak perempuan. Jadi orang Arab itu kan nggak seneng punya anak perempuan. Termasuk sahabat Umar itu sahabat yang pernah ngubur anak perempuannya hidup-hidup. Satu. Dihyah al-Kalabi 70 ya. Wah, beliau itu membunuh anak perempuannya. Nangis. Bisa nggak saya diampuni oleh Allah?
ketika beliau bicara seperti itu, turun malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah, diampuni semuanya. Sehingga malaikat Jibril ketika menyampaikan seperti itu, Rasulullah menangis, Dihya menangis, sahabat-sahabat yang lain juga menangis. Intinya apa dari ini? Kita ini sebagai umat muslim memang diminta sebisa mungkin menjadi pribadi-pribadi yang secara fisik baik. Maka tradisi minyak wangi itu tradisinya sinten? Orang Arab, orang Muslim. Sabun, orang Barat itu tahu sabun itu ya dari umat Muslim. Ketika mereka perang salib melawan orang-orang Turki, mereka tuh ngerti cara mandi yang benar. Beberapa raja Prancis itu nggak mandi tahunan. Ada yang mandi setahun cuma sekali. Itu biasa Eropa ketika itu. Kalau ada perempuan pakai minyak wangi, itu mesti dikatakan penyihir. Orang Eropa. Karena orang Islam itu yang mengembangkan tradisi minyak wangi yang luar biasa, sabun, mandi dan sebagainya. Sehingga mandi dengan cara berendam di bathtub itu dengan sabun yang berlimpah, itu kalau orang Amerika mengatakannya mandi ala Turki bath. Ya karena mereka tahu itu dari orang-orang Turki. Lah kok ada orang Islam mandi seminggu sekali, ada orang Islam kok nggak pakai minyak wangi, pakainya minyak telon aja itu. Apa-apa lagi minyak ya itu kebutuhan juga sih, tapi kebutuhan untuk harum juga penting sekali. Maka disunahkan kita itu ketika ke masjid memakai wewangian. Dihya al-Kalabi itu tidak ikut perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca ayat Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah yang bercerita wa idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Itu ayat itu ini dengan ingat-ingat nih. Ayat itu sering dibaca nggak sama imam kalau di sini? Boten nih. Saya tuh kalau malam Jumat itu mesti baca itu. Jadi surah Al-Jumu'ah terakhir. Ayat itu bercerita tentang sahabat Dihya al-Kalabi yang ganteng tadi itu. Ketika beliau baru pulang dari negeri Sam, pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah Jumat, karena Dihya al-Kalabi sedang membawa barang dagangan yang banyak, gitu kan. Maka orang-orang yang sholat Jumat bersama Rasulullah itu pada keluar ketika Rasulullah sedang khutbah. Saking banyaknya sahabat yang keluar untuk nyari dagangannya Dihya itu, sampai cuman tersisa 12 orang aja. Ini sebelum Dihya al-Kalabi masuk Islam. Ini ceritanya. Nah, jadi saya kalau ingat nih, ingat orang ganteng sih, ini Dihya al-Kalabi. Dihya al-Kalabi itu kalau beliau datang ke kota Mekah atau ke kota Madinah, nggak ada satupun perempuan, bahkan perempuan yang sedang dipingit keluar ingin melihat wajahnya Dihya al-Kalabi. Ini orang ganteng baru datang. Dihya al-Kalabi itu istimewanya di situ. Jadi nanti kalau jenengan ingin punya anak yang ganteng, tafaulan, ya kasih namanya Dihya itu, Ahmad Dihya, Anuri atau apalah itu. Mudah-mudahan nanti ganteng seperti sahabat Dihya al-Kalabi. Nggak cuman ganteng tapi juga
kaya raya dan senantiasa ikut berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Itu nama-nama sahabat. Kalau perempuan yang cuantik siapa? Zaman sahabat Rasul yang cuantik, namanya Atikah bintu Zaid. Itu wanita yang sangat cantik, semakin tua semakin cantik. Nah ini kalau nanti pengen punya anak perempuan yang cantik, punya akhlak yang bagus, suaminya orang-orang soleh semuanya, ya kasih nama Atikah gitu. Itu nama yang kita perlu. Jangan Priscelia, terus Evelina, Granlivina gitu. Oh namanya aneh-aneh itu, ditanya kenapa kok nama itu, ya nggak ngerti, ya bagus saja. Nama itu adalah bagian doa untuk kita. Atika istri ngajar ya? Oh gitu nih, waduh, ngerti aja jenengan. Pendukungnya ya. Tinggal 2 hadis lagi yang terkait dengan bagaimana fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ra'aitun Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada orang pun di muka bumi ketika itu yang tersisa yang pernah melihat Kanjeng Nabi selain saya. Ini sahabat Abu Tufail. Ini sahabat yang mungkin dari kecil sudah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qultu sifli, terangkan kepada saya bagaimana Rasulullah. Kana abyadha malihan muqassadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang putih, malihan, beliau sangat menggembirakan, malih, ya sangat menyenangkan kalau dilihat. Muqassadan, tubuhnya sangat proporsional sekali. Hadis terakhir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu aflajas saniyain. Gigi serinya Rasulullah itu renggang. Idza takallama, kalau beliau sedang berbicara, ru'iya kan nuri yakhruju min baini sanayahu, maka terlihat seakan-akan dari kedua gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada cahaya yang keluar. Saking putihnya gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada lagi nih syariatnya apa itu? Merawat gigi putih. Indonesia ini memang darurat gigi bolong. Ya, karena memang tidak dirawat dengan baik. Orang-orang Arab itu keistimewaannya. Saya tahu Syekh saya itu Syekh Hasan itu umurnya sudah 70, dan Syekh saya yang lain Syekh Badi, Syekh Aiman, Dr. Taufik Ramadan Al-Buti, beliau usianya mungkin sudah di atas 60, Syekh Hasan sudah 70, tapi giginya itu masih, Masya Allah, masih utuh. Apa keistimewaan orang-orang itu? Mungkin ya karena beliau banyak mengkonsumsi kalium, daging-dagingan itu. Kita kan kebanyakan karbohidratnya, ya. Apalagi kalau sudah kena diabetes, ya rontok semuanya gigi itu. Jangankan gigi, mata kita itu bisa rabun gara-gara karena tadi itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengerti bagaimana fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menjaga pola hidup kita sehingga sebisa mungkin secara fisik kita nggak jauh-jauh amat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Hadanallah ila siratil mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.